terkait perhitungan groundwater balance. Ya, di sini kita akan menggunakan 3 contoh soal untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan groundwater balance dari data yang disediakan. Langsung saja, jadi contoh soal 1, misalnya kita disuruh menghitung keseimbangan air tanah di cekungan X. Ya, di sebuah cekungan air tanah di daerah X, ya terdapat data, ya sudah kita kumpulkan data dari lapangan di mana terdapat recharge dan pengeluaran air tanah. Ada recharge dan discharge. Kita bagi menjadi dua. Dalam menyelesaikan masalah atau mengumpulkan masalah, kita perlu memecah menjadi dua bagian ini. Di mana recharge sendiri di sini dari hujan 120 juta meter kubik dalam 1 tahun. Dari rembesan kanal kita dapatkan sebesar 25 juta meter kubik. Dari irigasi 15 juta meter kubik. Dari embung dan kolam 10 juta meter kubik. Dari sungai 30 juta meter kubik. Dari cekungan lain yang masuk ke dalam kita, nah, di daerah cekungan X itu sebesar 50 juta meter kubik. Kemudian pengeluaran air tanah sendiri di sini terdapat data berupa evapotranspirasi 70 juta meter kubik di tahun itu, pengambilan air tanah untuk kebutuhan domestik sebesar 60 juta meter kubik. Yang base flow ke sungai, ya, base flow-nya 30 juta meter kubik dan outflow-nya ke cekungan air sebesar 40 juta meter kubik. Berdasarkan data ini, kita disuruh hitung penyimpanan air tanah, ya, di cekungan tersebut, apa surplus atau defisit. Ya, kita gunakan keseimbangan air tanah, di mana delta S di sini dari data ya 120 tadi, ya, recharge, ya, recharge-nya itu 120. Kemudian dari rembesan dan lain-lain kita dikurangi dengan yang tadi discharge, jadi 50 juta. Ya, jadi 50 juta positif, ya, karena ini yang positif maka terjadi surplus. Terdapat surplus air tanah, yang berarti cadangan air tanah bertambah maupun dari daerah lain yang masuk ke cekungan air tanah atau yang kita hitung yang masuk. Jadi surplus supaya dari daerah lain juga membantu kita. Ini juga seperti PDAM, suplai air dari wilayah lain masuk ke wilayah kita. Ya, mata air dari cekungan lain menyuplai air di cekungan kita. Dan kembali setelah pemakaian dilepaskan masuk kembali ke dalam tanah, ya, masuk dengan kualitasnya yang terdegradasi, tapi itu secara kuantitas ya menambah air tanah yang ada di daerah kita. Ada artificial recharge yang dihasilkan dari air yang dibawa dari cekungan lain atau sumber mata air dari cekungan lain. Kemudian soal 2 yaitu cekungan air tanah, ya, daerah Y mengalami perubahan dalam keseimbangan air tanah akibat adanya aktivitas manusia. Recharge-nya 80 juta, rembesan kanal 40, dan data-data yang dapat kita lihat, transpirasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam tahun tersebut terjadi musim kemarau panjang yang mengurangi recharge dari hujan sebesar 15%. Jadi recharge-nya kurang karena adanya El Nino misalnya. 15% dari nilai semula. Hitung perubahan penyimpanan air tanah setelah pertimbangkan pengurangan recharge akibat kemarau, apa terjadi surplus atau defisit air tanah di daerah Y ini dari data yang kita peroleh.
sini kita harus perlu menghitung recharge hujan setelah penurunan akibat kemarau yang tadi 15%. Sebelumnya 80 juta, ya kan? 80 juta meter kubik pada tahun itu. Tapi 15% maka kita harus 80% kita harus kurangi dengan 15% daripada semula. Jadi 80 dikali 0,15 kali 80. Kemudian dapatlah 68 juta meter kubik dari 80 dikurangi 12. 12 ini hasil dari 15% daripada 80. Kemudian 80 dikurangi dari perkalian 15% kali 80 juta meter kubik tersebut. Didapatkan 68 juta. Nah, kita hitung lagi seperti tadi. Recharge-nya apa, discharge-nya mana, dikurangi. Kita dapat minus 17 juta meter kubik. Artinya, musim kemarau tersebut berdampak pada defisit air tanah, yang berarti cadangan air tanahnya berkurang dalam 1 tahun tersebut karena recharge. Recharge-nya kurang 15%, kemudian pengambilan air tanahnya tinggi atau bahkan cukup apa namanya seperti semula, pengambilan air tanahnya seperti semula, tapi karena recharge-nya kurang terjadilah defisit. Oleh karena itu, dengan mengetahui ini berarti dapat memprediksi misalnya recharge akan berdampak 20%, berarti kita bisa coba kalikan berapa juta meter kubik yang kurang kita akan defisit. Kemudian soal yang terakhir nomor 3, sebuah perusahaan tambang batu bara beroperasi di cekungan air tanah Z, ya. Aktivitas pertambangan mempengaruhi keseimbangan air tanah melalui pengambilan air tanah untuk rasionalnya. Perubahan recharge akibat deforestasi serta peningkatan outflow akibat dewatering. Ya, ada efek-efek di sini. Berikut adalah data keseimbangan air tanah di daerah tersebut selama 1 tahun. Recharge-nya ada, pengeluaran air tanahnya untuk kebutuhan domestik di daerah sana, ya, karena berkaitan dengan masyarakat. Untuk kebutuhan domestik ada, untuk pencucian suara misalnya, ini ada datanya, watering yang dibuang sungai, contohnya, ambil contoh saja ya, yang langsung dibuang ke sungai, jadi outflow kecemburuan lain akan tertahan batuan misalnya 35 juta meter kubik. Namun akibat deforestasi di area tambang recharge dari hujan berkurang 20% dibanding nilai sebelumnya. Itu perubahan penyimpanan air tanah di cekungan air tanah tersebut setelah mempertimbangkan dampak deforestasi. Apakah surplus atau defisit air tanah. Kemudian kita hitung dulu recharge hujan setelah deforestasi. Ya, sebesar 20% tadi kita sama seperti soal nomor 2 yaitu 150 kurang dari 20% daripada 150. Ya, 150 kurang 30 jadi 120 juta meter kubik. Ya, jadi recharge yang terjadi ya, itu 120 juta. Bukan 150 juta lagi. Karena deforestasi penurunan 20% jadi 120 juta meter kubik. Lanjut. Kemudian kita gunakan persamaan tadi, discharge, berdasarkan data penurunan tadi, 120 ini. Kemudian dapatlah nilainya minus 40 juta meter kubik. Di sini defisit air ya, di cekungan akibat aktivitas pertambangan. Kalau di situ mayoritas kegiatan hanya domestik dan tambangan, kecuali ada pemanfaatan air tanah untuk kegiatan lainnya, bisa saja harus data discharge-nya harus ditambahkan dengan data-data tersebut. Karena
Dan di sini hanya di daerah tambang dan domestik, maka kita tadi gunakan data-data itu saja. Hal ini menunjukkan bahwa air tanah yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan yang di recharge, sehingga menurunkan muka air tanah di daerah tambang. Dan pastinya kalau muka air tanah di tambang turun, ya berarti aktivitas tambang lebih efektif lagi kalau secara logika kita. Sedangkan untuk masyarakat atau domestik akan berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari karena menggunakan air tanah misalnya. Itu akan bermasalah bagi masyarakat. Jadi ini contoh perhitungan groundwater balance dari 3 soal tersebut. Semoga ini bisa menjadi wawasan untuk saudara-saudara yang menonton video ini. Terima kasih, selamat siang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.